صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur, senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan iman yang kuat, keyakinan yang kuat, supaya kita bisa melakukan perintahnya dengan baik. Kita kembali kepada pembahasan kita terkait dengan apakah Allah Subhanahu wa taala bisa atau mungkin saja memberikan taklif yang tidak bisa dilakukan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan argumentasi kaum Asy'ariyah terkait pendapatnya, dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan menjawab pendapat mereka. Mereka menjadikan ayat ke-20 dari surah Hud yang berbunyi ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka itu tidak bisa mendengar dan mereka tidak bisa melihat, tapi Allah tetap mewajibkan mereka untuk mendengarkan dan melihat kebenaran. Ini bukti yang jelas, kata kaum Asy'ariyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada hambanya, tapi hamba tersebut tidak bisa melakukannya. Tatkala kita membaca satu ayat, maka kita harus jeli. Kenapa orang-orang kafir tuli dan buta untuk mendengar dan melihat kebenaran? Kenapa mereka tidak menerima ajakan Nabi, ajaran Nabi? Hal ini bukan berarti mereka tidak mampu. Hal ini dikarenakan dosa dan perbuatan keji yang mereka lakukan. Hati manusia itu terpengaruh dengan perbuatannya. Saya contohkan seperti ini. Orang itu ketika awal kali membunuh, maka setelah ia membunuh ada perasaan menyesal. Kenapa saya menjadi pembunuh? Itu pertama. Kedua, dia membunuh orang, ada penyesalan tapi lebih sedikit. Ketika dia melakukan 3, 4, sampai 5 kali sampai seterusnya, perasaan menyesal ini akan hilang. Bahkan dia akan bangga dengan bisa membunuh orang lain. Kita bisa melihat di zaman sekarang, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana seseorang bangga bisa membunuh orang lain, bisa menghancurkan orang lain. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah orang seperti ini tidak memiliki hati, tidak memiliki perasaan? Jawabannya adalah setiap dari orang ini memiliki perasaan, memiliki hati, tapi karena hati mereka telah tertutupi dengan kebengisan dan kejahatan mereka, akhirnya hati ini tidak berfungsi. Perasaan ini tidak berfungsi. Para pemirsa dan pendengar bisa melihat, hati seseorang itu terkadang bisa buta, tidak bisa menerima kebenaran. Karena apa? Karena maksiat. Orang-orang kafir, ketika mereka tidak menerima ajakan Nabi, ajaran Nabi, mereka itu buta, mereka itu tuli karena memang mereka sudah menghancurkan kesucian hati yang mereka miliki, mengotori fitrah yang mereka miliki,
sehingga apapun kebaikan yang sampai kepada hati mereka, mereka tolak. Karena seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala masih mewajibkan kepada mereka. Karena mereka sudah berbuat kerusakan dalam diri mereka, maka Allah tetap mewajibkan mereka untuk menerima kebenaran. Ini adalah ayat yang pertama. Jadi ayat yang dijadikan landasan bagi kaum Asy'ariyah untuk membuktikan kebenaran pendapat mereka, ayat ini memiliki makna lain yang tidak sesuai dengan anggapan mereka. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un." Dalam ayat ini diceritakan bahwa kelak orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, mereka dipanggil oleh Allah dan diperintahkan untuk sujud. Mereka pun tidak bisa sujud. Menurut kaum Asy'ariyah, ayat ini dengan jelas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala melakukan hal ini di akhirat, maka Allah jauh lebih bisa melakukan hal ini di dunia. Jadi kemungkinannya lebih besar. Karena antara akhirat dengan dunia, akhirat itu lebih mulia. Di akhirat saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, apalagi di dunia. Alam yang hina, alam yang dijadikan Allah sebagai tempat ujian. Jadi sah-sah saja. Ini merupakan argumen yang kedua dari kaum Asy'ariyah. Baiklah, kita mencoba untuk menjawab. Yang pertama, yang namanya akhirat itu bukan darul imtihan, bukan alam untuk menguji, bukan darut taklif, bukan alam taklif, bukan alam syariat, tapi darul jaza, alam balasan. Artinya di akhirat itu semua perbuatan kita, amalan kita, ibadah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau baik, kita akan dimasukkan ke dalam surga, kalau buruk akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada namanya taklif di akhirat itu. Karena kalau seandainya dalam akhirat itu ada taklif, maka tidak ada surga. Surga dan neraka itu hasil daripada ujian, hasil daripada amalan. Nah, kalau seandainya di akhirat juga ada taklif, maka di akhirat pun tidak ada itu penghisaban. Harus ada akhirat lagi. Jadi ini adalah jawaban daripada anggapan kaum Asy'ariyah terkait dengan ayat yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada sebagian hambanya, tapi hamba tersebut tidak bisa melakukannya. Yang pertama, jawabannya yang pertama, ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif, memberikan beban supaya orang-orang ini melakukan beban tersebut. Dan kalau seandainya mereka bisa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik. Kalau seandainya tidak bisa melakukannya, Allah akan menyiksa. Jadi makna ini bukanlah makna yang benar. Kedua, makna daripada ayat tersebut tidaklah seperti yang mereka anggap, mereka jelaskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebagian hamba yang zalim yang tidak mau sujud, bukannya Allah itu memberikan syariat kepada mereka, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin beritahukan hakikat kepada mereka bahwa
yang namanya akhirat itu hasil daripada amalan di dunia. Kalau seandainya di dunia itu baik, maka di akhirat akan baik. Kalau seandainya di dunia itu orang ahli sujud, maka di akhirat akan mudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bukan untuk taklif, bukan. Karena taklif itu di dunia. Tapi tujuan perintah Allah adalah supaya mereka dan orang-orang yang di sekitar mereka memahami bahwa hasil daripada maksiat seperti ini merugi. Seorang hamba itu akan sempurna, akan bergembira ketika ia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya seorang hamba yang menutup hatinya, ia tidak menggunakan akalnya dengan baik untuk mencari tahu Allah, untuk mendekati Allah, maka kehidupannya lebih hina daripada kehidupan hewan. Hanya Allah Subhanahu wa taala seringkali dalam Al-Qur'an menyinggung tentang proses berpikir. Kenapa? Karena dengan proses berpikir itu kita akan bisa sampai kepada kesempurnaan. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, ini adalah pembahasan teologi terkait dengan apakah Allah Subhanahu wa taala mampu atau bisa memberikan taklif kepada manusia, kepada hambanya, di mana hamba tersebut tidak bisa melakukannya. Jawabannya adalah hal ini adalah mustahil dengan argumentasi rasional maupun dengan argumentasi tekstual. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain, dan kita minta kepada Allah supaya umur kita diperpanjang, diberi berkah, sehingga umur kita bisa digunakan di jalan yang benar, diri kita bisa digunakan di jalan yang benar, jangan sampai umur yang Allah berikan kita gunakan di jalan yang salah. Baiklah pemirsa, kita akhiri pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.